Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh memuji Engkau. Kami bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang begitu amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali karena kami punya Allah yang bukan hanya berbicara bahwa Dia akan mengampuni kami, tapi sungguh Dia datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan pengampunan yang begitu nyata itu kepada setiap kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapilah setiap kami, berkati dan pimpinlah setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari ada seorang rekan atau ada seorang jemaat datang kepada saya dan berbincang-bincang. Di dalam perbincangan yang ada, dia mencoba berpikir kembali atau mencoba mendiskusikan satu hal yang mungkin meresahkan hatinya, dan kemudian dia merasa bahwa hal itu cukup aneh, cukup anomali di tengah-tengah dunia ini. Beliau mengatakan bahwa dia melihat ketika dia berada di daerah, ketika dia berada di kampung halamannya, ketika dia melihat bahwa banyak sekali orang-orang di sana yang tidak punya pemahaman teologis yang begitu besar. Tidak punya kemampuan berdialog secara beragama begitu hebat. Bahkan mungkin mereka tidak bisa menerjemahkan pemahaman-pemahaman yang mereka baca dari Alkitab. Namun di tengah-tengah semua keterbatasannya mereka justru bisa memberikan hidup mereka dengan luar biasa. Mereka bisa memberikan hidup, mereka bisa menyerahkan hidupnya untuk dapat mengikuti Tuhan secara luar biasa. Mereka bisa rela habis-habisan untuk dapat memberikan diri mereka pelayanan, untuk dapat memberikan uang mereka, untuk dapat memberikan semua hidup mereka kepada Tuhan. Di tengah-tengah itu dia berpikir ketika dia merantau ke tengah-tengah kota yang besar, dia lalu melihat satu hal yang cukup bertolak belakang. Kemajuan-kemajuan yang begitu hebat, pemahaman-pemahaman Alkitab yang mungkin membawa orang-orang atau jemaat Tuhan itu dapat berdialog dengan baik. Teologi yang mungkin terus berkembang dan dia dapat jemaat-jemaat di kota dapat mengikutinya. Namun lucunya dia menemukan bahwa orang-orang di kota sulit sekali untuk taat. Orang-orang di kota sulit sekali untuk dapat menyerahkan waktu mereka bagi Tuhan. Orang-orang di kota sulit sekali untuk mempertimbangkan yang rasanya sebenarnya hal itu begitu sederhana. Melihat pekerjaan bahwa boleh atau tidak melakukan ini nampaknya sebenarnya sangat sederhana bagi orang-orang yang ada di dalam. Orang-orang yang mungkin merasa tertinggal secara teologi dan pemahaman. Mereka justru lebih mudah untuk dapat menolaknya. Tapi orang-orang di kota justru sebaliknya. Pertimbangannya begitu banyak, alasan yang dibikin begitu sistematis. Seakan-akan gak mampu menolaknya. Saudara, saya tidak membenarkan pemikiran itu. Saya tidak membenarkan pemikiran bahwa konteks hidup seseorang berada di pedalaman atau berada di kota itu membuat seseorang tidak bisa taat kepada Tuhan. Saya tidak membenarkan hal itu. Tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa kenyataannya memang banyak seperti itu. Kenyataannya memang banyak seperti itu. Dan di tengah-tengah perbincangan itu, di tengah-tengah diskusi yang ada itu, kemudian saya terfikirkan ketika Paulus berada atau menuliskan surat Korintus. Dia mengatakan di dalam suratnya yang pertama bahwa kalian seperti anak-anak. Kalian itu kanak-kanak secara rohani. Dan salah satu hal yang dicirikan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus akan kita renungkan hari ini. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga 21. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 hingga yang ke-21.
Saudara, saya akan membacakan yang genap. Saya ajak dan undang saudara-saudara untuk dapat membacakan yang ganjil. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, jemaat di Korintus dikenal dengan segala kecakapan yang ada. Kecerdasan ada pada mereka, kepandaian dalam berbicara, berretoris itu ada pada mereka. Punya karunia-karunia yang begitu luar biasa untuk dapat melayani. Kalau mungkin hari ini KU3 kekurangan untuk pelayan-pelayan mimbar, mungkin gak akan terjadi di tengah-tengah Korintus. Sangat banyak. Sampai mungkin menyortir mereka untuk satu persatu naik itu sangat sulit. Tapi di tengah-tengah semuanya itu, sayang sekali Paulus mengatakan bahwa jemaat masih memandang manusia, menilai orang-orang yang ada di sekitarnya menurut ukuran duniawi. Termasuk menilai hamba Tuhan dengan cara yang sama. Menilai hamba Tuhan dengan cara pandang duniawi. Orang-orang yang pintar ngomong, pendeta-pendeta yang mungkin pandai berbicara, cakap untuk dapat membawakan, PowerPoint-nya bagus. Maka dia adalah pengajar-pengajar yang benar. Saudara, Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah kekanak-kanakan. Paulus mengatakan bahwa Paulus membandingkan dengan dirinya. Dia jujur mengatakan, saya dulu demikian. Bahkan kepada Yesus Kristus pun saya memakai ukuran yang sama. Cara pandang duniawi untuk dapat menilai Kristus. Saudara, Paulus tidak malu untuk dapat mengatakannya. Karena dia tahu hal itu tidak lagi terjadi hari ini. Hal itu tidak lagi terjadi ketika dia menuliskan surat ini. Dia melihat bahwa apa yang dulu dia rasakan dan apa yang dia ada hari ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan kenapa berbeda? Karena dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Lalu apa yang menjadi dasar pertumbuhannya atau apa yang menghambat jemaat-jemaat di Korintus untuk dapat mengalami pertumbuhan itu? Saudara, Paulus mengatakan salah satu faktornya adalah pengajaran. Pengajaran. Dalam ayatnya yang ke-12-13, Paulus mengatakan seperti ini. Para pengajar palsu itu memikirkan dan mengajarkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan pengaruh dari pengajaran itu berdampak kepada hidup jemaat dan cara pandang jemaat. Termasuk cara pandang jemaat kepada orang-orang dunia. Cara pandang jemaat terhadap orang-orang berdosa. Cara pandang jemaat terhadap hamba Tuhan. Sederhananya, pengajaran itu berdampak kepada cara pandang. Pemahaman yang ada, yang dibentuk, yang ditanamkan di dalam diri seseorang, itu membentuk cara pandangnya akan sesuatu hal. Itu
Itulah sebabnya Paulus menasihati bagaimana begitu pentingnya pengajaran itu. Dia nasihati kepada rekan hamba Tuhannya, Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius yang masih begitu muda, dia ingatkan, perhatikan dirimu dan perhatikan pengajaranmu. Karena dia tahu begitu krusial ketika sebuah pengajaran disampaikan kepada jemaat dan ketika jemaat memahami pengajaran itu, melanjutkannya di dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika kita berbicara konteks hari ini di gereja kita, saudara, kemajelisan dari periode sebelumnya, periode-periode yang ada, itu terus menguras pikirannya, terus mengusahakan supaya ada sebuah pengajaran yang baik yang ada di tengah-tengah gereja kita. Yang bukan hanya berbicara tentang apa yang ada di mimbar, tapi juga apa yang dapat dipelajari langsung oleh jemaat. Apa yang juga dapat diajarkan oleh jemaat. Dan hari ini kita ada kelompok kecil yang ada. Materi-materi terus diupayakan supaya apa? Supaya membentuk jemaat, supaya membawa jemaat bukan hanya melihat atau bahkan mempelajari Alkitab sebagai satu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang begitu saja. Yang kemudian kalau sudah lulus di dalam satu jenjang dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Tapi membawa jemaat untuk dapat meresapi apa yang sudah dipelajarinya itu dan membawanya kepada kehidupan sehari-harinya. Itulah sebabnya hari ini kelompok kecil kita mengutamakan atau mendahulukan atau mengharuskan adanya proyek ketaatan. Karena itu diterjemahkan dari kerinduan Allah bagi setiap umatnya. Bukan hanya memahami tentang dia, bukan hanya berbicara soal mengenal dan bisa menuliskan semua karakter-karakter Kristus. Bukan hanya itu. Tapi bisa menghadirkannya secara bisu. Menghadirkannya secara bisu maksudnya apa? Tanpa engkau berkata-kata pun orang dapat melihat bahwa hidupmu adalah hidup Kristus. Dan semua orang bisa melihat bagaimana Kristus hadir dalam hidupmu. Dan Paulus begitu menekankan itu dan begitu krusialnya hal itu di tengah-tengah jemaat. Di sisi lain, Paulus mengingatkan jemaat untuk belajar dan memastikan apa yang telah dipelajarinya. Saudara, bagaimana mungkin kita dapat menyaring pengajaran-pengajaran yang ada kalau kita tidak pernah belajar. Kalau kita tidak punya dasar. Itulah sebabnya ketika Paulus mengatakan belajar, Paulus bukan hanya mengatakan bahwa belajar itu membawa dia untuk dapat memahami, tapi untuk bawa dia meresapi. Supaya di dalam peresapannya itu membawa dia untuk dapat melihat apapun yang ada di dunia ini dari sudut pandangnya Allah. Dengan kacamatanya Allah. Dan dalam konteks ini khususnya melihat dunia yang berdosa ini dengan kacamata Kristus. Dengan kasihnya Tuhan. Sehingga itu yang membawa seseorang yang semakin mengenal dan percaya kepada Allah, dia dapat menghadirkan dan melihat Kristus ingin ada di tengah-tengah kehidupan orang yang belum percaya. Kristus ingin ada untuk dapat menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara, ketika engkau dan saya bisa melihat dari perspektifnya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan, melihat orang lain dengan kasih, maka kita dapat diubahkan oleh Kristus.
Ketika kita berkata berubah, bertobat, keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemikiran kita atau kalimat yang sering kali terdengar oleh kita adalah berbalik 180 derajat. Ini hal yang sangat klise. Semua orang paham ini. Berubah, bertobat, membawa dari yang lama menjadi yang baru. Dari yang tadinya A menjadi B. Dari yang tadinya melihat ke kiri, berputar untuk menjadi melihat ke kanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita paham konsep ini. Sederhananya sekali adalah menjadi lawan dari apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Ketika kita berbicara lawan kata dari kata jahat adalah baik. Lawan kata dari kiri, kanan. Lawan dari mencuri, memberi. Lawan dari benci, mengasihi. Lawan dari orang berdosa, di kepala kita mungkin yang terlintas cepat tidak berdosa. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus membawa kita dari bagian yang kita baca ini bukan hanya melihat atau membawa kita melihat bahwa perubahan yang seharusnya terjadi ketika Yesus menebus kita semua bukan hanya dari tidak percaya menjadi percaya. Bukan hanya membawa kita yang dari tadi berdosa menjadi orang yang tidak lagi melakukan dosa. Bukan hanya itu. Karena identitas yang tadinya berdosa, Paulus mengatakan harusnya bukan hanya menjadi percaya dan selamat, tapi menjadi pelayan pendamaian itu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, kita memahami bahwa apa yang Paulus ingin perlihatkan itu bukan hanya sekedar perubahan yang ecek-ecek. Dari melakukan jadi tidak melakukan, bukan. Tapi menjadi aktif melawan dari apa yang selama ini dilakukan. Contoh paling ekstrimnya adalah Paulus. Ketika kita melihat Paulus, dia adalah penganiaya jemaat. Orang yang membunuh orang Kristen. Dia berubah, mengalami Tuhan, merasakan keselamatan itu nyata dalam hidupnya. Dia bukan hanya berhenti untuk membunuh orang Kristen, tapi dia rela mati untuk Kristus. Itu perubahan, saudara. Benar, tentu kita melihat bahwa perubahan ini terlalu ekstrim bagi kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak meminta kita untuk menjadi pendeta semua. Enggak. Paulus tidak meminta kita meninggalkan semua pekerjaan kita dan kemudian kita masuk semuanya ke pedalaman. Enggak. Paulus tidak meminta kita untuk bekerja seadanya hanya untuk cukup makan sebagaimana dirinya melakukan penjualan tenda. Dia tidak mencari untuk profit yang berlebihan. Dia hanya mau untuk supaya itu menyambung kehidupannya. Paulus tidak meminta kita sampai titik itu. Tidak, saudara. Tidak. Tapi apa yang Paulus minta, apa yang Paulus ingin sadarkan kita, bahwa saudara, engkau dan saya tidak layak. Setelah mendapatkan semua keselamatan itu, tidak layak bagi kita hanya untuk berdiam diri. Gak pantas. Gak pantas. Saudara, saya gambarkan dengan sederhana seperti ini. Beberapa dari antara kita mungkin sudah punya anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita relasi kita dengan anak, saudara tidak memberikan sesuatu, menunjukkan kasihnya saudara,
supaya satu hari anak itu memberikan imbalan kepada saudara. Bukan kan? Saudara tidak mengharapkan bahwa kasih yang saudara berikan, saudara harapkan supaya anak itu memberikan lebih besar lagi. Tidak, bukan? Tidak. Tapi ketika kita melihat anak itu bahkan mengucapkan terima kasih saja tidak, hanya berdiam diri saja, kita memang tidak mengharapkan bahwa anak itu berbuat sesuatu yang luar biasa spektakuler. Enggak. Tapi ketika kita melihat dia diam saja, dalam hati kecil kita, bukankah kita berpikir bahwa anak itu enggak tahu diri? Kalau bahasa Hokkiennya mencai sia. Qi kau tahu hana, mencai sia, xiao liao. Pelihara dia begitu lupa, memberikan kasih kita sebegitu rupa, tapi sedikit pun ucapan terima kasih pun itu tidak pernah muncul. Saudara, bukankah relasi kita kerap kali seperti itu dengan Allah? Dia membuat dan bahkan memberikan segalanya untuk kita. Segalanya, hidupnya. Tapi kita begitu perhitungan dengan Tuhan. Begitu perhitungan. Maka sekali lagi Paulus mengatakan bahwa enggak layak. Enggak layak, enggak pantas kalau kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan. Dan kita hanya mendiaminya. Membiarkan dia ada di dalam. Tidak pantas. Terakhir. Saudara, ketika kita berkata bahwa seseorang yang bertumbuh, seseorang yang mengalami perubahan, seseorang yang menjalankan semua prosesnya itu, kita tahu bahwa orang tersebut adalah umat yang begitu adalah umat yang benar-benar menghasilkan buah. Saudara, bagi setiap orang yang percaya dan merindukan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan itu adalah harusnya itu adalah kerinduan paling ultimate dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menjalani semua proses tadi, menjalani setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan melihat orang lain dengan kasih. Menjalani hidup kita sebagai pelayan sebagaimana Kristus juga menghidupi hal yang demikian. Maka bukankah buah yang paling jelas, yang paling logis yang dapat kita lihat adalah orang itu masuk dalam proses yang namanya pengudusan hidup. Karena pengudusan hidup adalah proses di mana seseorang yang telah ditebus oleh Kristus itu berusaha sedemikian rupa kembali kepada ciptaan awal, maksud Allah di awal itu untuk menciptakan kita. Maka ketika kita mengatakan kembali ke maksud Allah menciptakan kita, dari mana kita bisa tahu sedangkan kita hidup, lahir saja sudah berdosa? Dari mana kita tahu hal tersebut? Maka hal yang paling sederhana, kalimat yang paling sederhana adalah melihat dan mencontoh Kristus. Manusia sejati yang tidak punya dosa itu. Allah yang sejati yang rela mengampuni engkau dan saya itu. Maka menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses pengudusan kita. Dan dua hal tadi membawa kita untuk dapat masuk ke dalam proses sanctification itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu orang jemaat yang datang kepada saya membagikan kesempatannya untuk dapat
melihat pekerjaan Kristus melalui hidupnya. Dia melihat bahwa dulu dia gak pernah berpikir bahwa dia akan menceritakan tentang Tuhan. Gak pernah. Karena apa? Ekonomi susah. Cari kerja itu susah. Berpenghasilan yang mampu untuk dapat menghidupi, bahkan lebih lagi menabung, itu susah. Sehingga apa yang ada di pikirannya adalah menjalani kehidupan ini begitu, mengalir begitu saja. Supaya apa? Supaya hari lepas harinya setidaknya beberapa suap nasi itu masuk ke perut keluarganya. Sampai satu hari dia menyadari bahwa hidup yang dijalannya ternyata hanya rutinitas yang sama. Pusing dengan banyak masalah. Begitu terus sampai tidak lagi menemukan makna. Satu kesempatan dia melihat, pergi ke gereja dan kemudian melihat satu orang temannya. Kenalannya waktu itu. Kenalannya. Hari itu memberikan diri untuk dapat dibaptis. Dan setelah selesai ibadah itu, orang yang dibaptis ini kemudian datang kepadanya memeluknya. Dia mengatakan terima kasih telah membawa saya mengenal Kristus. Hari itu menjadi titik baginya untuk dapat melihat dunia secara berbeda dan menjalani hidup secara berbeda. Mengapa, saudara? Saya juga menanyakan hal yang sama. Kenapa? Saudara, dia tidak bisa menyatakannya lewat kata-kata. Karena sukacita surgawi yang dirasakannya itu, yang memenuhi hati dan hidupnya itu lebih dari sebuah kata-kata dan mendorongnya hari ini memberikan dirinya sepenuhnya untuk dapat dipakai oleh Kristus. Tadinya dia tidak pernah berpikir, bahkan takut untuk menyatakan dirinya sebagai Kristen. Hari ini dia begitu berani. Bukan hanya menyatakan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Tapi dia dengan berani menyatakan, menghadirkan Kristus bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Saudara, mungkin ini tidak relevan dengan kita. Mungkin tidak relevan dengan kita. Kalau kita belum pernah merasakan begitu luar biasanya sukacita surga. Ketika melihat satu jiwa lagi kembali kepada Tuhan. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ini, pengampunan tidak hanya membuat kita sukacita secara pribadi. Tidak. Tetapi lebih daripada itu berdampak bagi orang lain. Menghadirkan kasih Allah itu kepada orang lain. Menjadi buah yang bukan hanya pajangan. Buah yang bukan hanya disimpan di kulkas dan menunggu waktunya sampai membusuk, bukan. Tapi buah yang sakit ketika digigit oleh orang lain, dipotong oleh orang lain, tapi orang lain menikmati rasa daripada buah itu. Dan itulah sukacita surgawi yang tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Kristus. Kita hidup dalam proses pengudusan dan orang lain mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa.
Saudara ambil waktu ini berdoa di hadapan Tuhan. Kalau memang firman-Nya tidak pernah lagi bekerja dalam hidup kita, firman-Nya tidak pernah lagi kita rasakan begitu nikmat, mari kita datang ke hadapan-Nya, meminta Dia sekali lagi menyentuh kita. Kalau saudara hari ini merasakan bahwa sekian lama saya menjalani hari ini begitu susah, begitu sulit, pergumulan yang dihadapi itu tidak kunjung selesai, saudara datang kepada Tuhan. Minta pemaknaan yang baru untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan saudara, ketika saudara hari ini rindu untuk dapat merasakan kenikmatan surgawi itu dalam diri saudara, saudara mintalah Roh Kudus untuk dapat menjamahmu, memberikanmu kesempatan untuk dapat merasakan sukacita surgawi itu dalam dirimu. Allah yang kami sembah, yang memberikan pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan, untuk kesempatan bagi kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih karena Engkau pernah mengirimkan begitu banyak orang untuk dapat membawa kami kepada Engkau. Orang tua kami, pasangan kami, anak kami, teman kami, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk mereka semua, karena menjadi alat bagi Tuhan membawa kami kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi anak-anak yang tidak tahu diri. Tidak mau. Kami ingin bertumbuh semakin mengenal Engkau. Kami ingin bertumbuh serupa dengan Engkau. Dan kami ingin semua orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau telah mengirimkan mereka kepada kami, hari ini kami ingin Engkau mengirimkan kami menjadi alat yang Engkau pakai, membawa orang-orang di sekitar kami mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas. Banyak hal yang mungkin hamba keluarkan dari bibir hamba tidak dapat dimengerti oleh umat-Mu. Banyak hal yang mungkin membosankan. Namun Tuhan, kami punya Allah yang lebih dari hamba-Mu ini. Engkau bisa memakai apapun yang ada untuk membawa jemaat-Mu kembali kepada Engkau. Karena itu hamba-Mu memohon, Roh-Mu yang kudus melingkupi saudara-saudara hamba ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.